Halo, selamat pagi Teruners. Kembali lagi nih, kita ketemu di IHMPT hari Minggu tanggal 4 Oktober. Gak kerasa ya, sedikit lagi kita udah mau masuk di minggu-minggu Natal. Dan semoga semuanya berjalan dengan baik dan teman-teman semua bisa dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, untuk memulai ibadah pagi hari ini, mari kita menyanyi dari PKJ 13. Kita masuk rumahnya, bait pertama dan bait yang kedua. Mari kita membuka ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami kembali sampai pada saat ini. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai hidup kami dan Engkau yang selalu memberikan kami kesehatan yang baik hingga sampai saat hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih kami rasakan, nafas kehidupan yang masih kami boleh nikmati sampai pada hari ini Bapa. Saat ini Tuhan kami mau beribadah, Engkau mau fokuskan hati dan pikiran kami supaya kami boleh fokus dalam beribadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga pelayan firman yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau mau berkati supaya boleh memberikan firman-Mu dengan tanpa kurang suatu apapun dan kami juga boleh siap mendengarkannya ya Bapa. Ini kami dengan doa kami pada pagi hari ini dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitabnya dan kita akan bermazmur dari Mazmur 11 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Kami akan membacakan dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh dan teman-teman teruna semua akan memperhatikan dari rumah dan juga membacanya. Mari kita mulai. Tuhan tempat perlindungan. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia.
Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mari kembali kita nyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku, sebelum memasuki firman Tuhan. Selamat pagi dan juga selamat hari Minggu untuk kita semua. By the way, untuk yang nonton siang hari, selamat siang berarti ya. Untuk yang nonton sore hari, selamat sore. Untuk yang nonton malam hari, selamat malam. Dan mungkin yang nonton hari Senin besoknya, selamat hari Senin. Ya, tetapi sukacita untuk mengikuti ibadah PT tetap ada di situ. Jadi tidak masalah, ya kan? Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat akhir pekan juga. Wah, kita sudah melewati 1 minggu nih, ya kan? Waktu istirahat, waktu untuk kembali dekat kepada Tuhan. Kita bertemu kembali di sini di ibadah hari Minggu Pelayanan Taruna secara daring, secara utuh YouTube, ya kan?
Tidak perlu panjang lebar, tidak perlu berlama-lama, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas penyertaan-Mu, atas segala berkat perlindungan-Mu, kami berterima kasih ya Bapa. Dalam satu minggu ini Kau turut serta dalam kegiatan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Dan kami sangat berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala kehadiran, atas segala sangkut paut-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tanpa-Mu kami tidak dapat hidup dengan baik, tanpa-Mu kami bukan apa-apa ya Bapa. Di hari Minggu ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan mengikut dalam ibadah IHMPT tanggal 4 Oktober ini ya Bapa. Kiranya berkat-Mu tercurah bagi kami dan juga tercurah bagi kehidupan di dalam kehidupan kami untuk sesama kami, dan juga firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami selepas dari ibadah ini, dan kami menjadi anak-anak Tuhan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan PT, kakak-kakak layan PT juga yang menonton, mari kita membaca firman Tuhan. Kita sama-sama membuka dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19 ayat yang 1 sampai 12 ya. Jadi satu segmen ini akan kita baca bersama-sama. Mungkin yang menonton secara daring dan tidak membawa Alkitab, tidak apa-apa. Kita mendengarkan bersama-sama firman Tuhan ini dan merenunginya masing-masing secara lebih dalam lagi. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan dibaptis, manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang-orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang 1 sampai 12. Di sini yang ingin mau kakak sampaikan adalah bahwa dalam bacaan ini kita bisa melihat bahwa tugas Paulus dalam Kisah Para Rasul dan juga ayat-ayat selanjutnya ya, sebenarnya kalau kita rangkum ya cuma satu, memberitakan Injil, ya, namanya juga Rasul, ya. Tetapi yang perlu kita catat adalah kalau kita selalu baca kisah-kisahnya Paulus, terutama juga kalau kita baca di pasal yang ke-19 ini, di ayat 1 sampai 12 ini, bisa dibilang ini nggak cuma hanya memberitakan Injil saja loh, ya kan? Memberitakan Injil itu nggak cuma sebatas kita datang terus ngumpulin orang banyak, ayo sini, aku mau kasih tahu ke kabar tentang keselamatan, aku mau kasih tahu firman Tuhan, ya kan? Nggak seperti itu juga, ya kan?
Buktinya kalau kita baca di ayatnya yang ke-9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, ya kan? Saat kita memberitakan firman Tuhan, di saat kita melakukan kebaikan atau kebenaran, pasti ada yang menentang. Dan di ayat ini Paulus juga mengalami hal yang sama. Kita cuma baca dari kata-kata aja, kita nggak ngerti situasi lebih realnya seperti apa. Dan kakak yakin itu nggak hanya sebatas mengumpat, dan pasti ada konflik yang mungkin tidak tercatat dalam ayat Alkitab ini. Ya kan, kita percayai memang bahwa kejadian ini beribu-ribu tahun yang lalu dan nggak ada media sosial ya. Mungkin kalau ada Instagram sudah ada yang Insta Stories viral. Ya, breaking news ya kan, seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan berkonflik dengan orang-orang tidak percaya. Who knows ya, kita tidak tahu. Dalam memberitakan firman, tidak semuanya pasti adalah jalan penuh cahaya ya. Pastinya ada juga jalan redup, ada juga jalan bolong. Sama kalau kita misalkan mau ke Bromo ya kan, kalau kita ke Bromo, jalan menuju Bromo itu nggak selalu kiri kanan pemandangan guys. Bisa juga kiri kanan jurang ya. Nah, jurang itu indah, tapi kalau jatuh ya jatuh, kalau jatuh ya mati ya. Intinya dalam memberitakan firman, Paulus pun juga melewati berbagai macam situasi ya kan. Kalau kita baca di kisah Paulus sendiri, dia juga pernah dipenjara ya kan. Dan akhir hidup Paulus pun juga kita tidak bisa bilang indah, tapi menurut kakak tetap bermakna. Nah, kita sebagai anak-anak taruna mungkin kita tidak bisa terlalu relate ya. Kak, gimana caranya sekarang jadi pemberita firman kak? Nanti dikit-dikit kita sama saudara-saudara kita yang lain dibilang kristenisasi ya, doktrinisasi ya kan, cuci otak ya. Tidak perlu takut, karena apakah kita memberitakan firman Tuhan itu harus secara benar-benar, secara literally ya. Secara literally kita bawa Alkitab ke depan orang-orang, hei kamu orang-orang tidak percaya, kalian belum dibaptis, kalian tidak akan masuk surga ya kan. Jangankan baptisan Yohanes, baptisan dalam nama Tuhan Yesus saja kalian belum ya kan, kalian pasti masuk neraka. Hei, nggak seperti itu juga. Kalau kita melakukan seperti itu juga, Tuhan Yesus di atas juga nangis ngeliat kita. Aduh, bukan seperti itu yang ku mau. Enggak, ini hiperbola. Jangan nganggap jangan nganggap kakak penghinaan agama. ITE tidak. Ya terlalu melengseh ya. Jadi ya sebagai taruna, tugas kita sebenarnya simpel ya. Tinggal jalankan hidup kalian layaknya seorang Kristen, ya udah. Kalau mau memberitakan Injil tetapi secara modern, ya kalian jadilah orang yang istilahnya jadilah orang Kristen yang bisa dibanggakan masyarakat lah, ya kan? Yang kan tidak perlu mengumbar-umbarkan kitab-kitab suci, ayat-ayat kitab suci. Kakak nggak bermasalah, kan banyak juga orang yang pasti kakak yakin sudah punya Instagram, banyak dari kalian kan foto profilnya bio profilnya Instagramnya ditulisin ayat Alkitab. Nggak masalah kalau kalian meyakininya, kakak mendukung ya kan. Tetapi memberitakan firman Injil secara luas ya kan, sebagai tanggung jawab sosial kita, itu nggak memang harus diumbar-umbarkan secara benar-benar kayak harus seperti itu, harus ngomongin ayat Alkitab, harus ngomongin firman Tuhan secara publik. Nggak seperti itu ya kan. Nah, cahaya dari surga, cahaya langit, enggak. Backlight. Ya, nggak harus seperti itu. Intinya ya kita jalani kehidupan kita layaknya manusia yang mengikuti norma sosial, norma agama, dan tentunya ajaran firman Tuhan. Nah, ya, beneran Alkitab ya. Ibadah daring harus bawa Alkitab. Lengsi terus kak tes lagi ya. Jadi intinya kalian sekolah, ya, jadilah murid sekolah yang teladan dan tetap mengikuti nilai Kristus, ya kan?
kalian mau saat saat kelas online ya jangan bolos, ya dengerin. Walaupun kelas online ini tetap sekolah loh, ya kan. Bukan berarti corona meliburkan sekolah, enggak kan, kalian udah masuk, ya kan. Kalian tetap harus belajar, ya kan. Mau disebut nanti angkatan corona ini, nggak bisa, kita nggak bisa nanti misalkan kalian udah gede ya, terus mau ngelamar kerja, pas dilihat lah angkatan corona ini, pasti ini belajarnya nggak serius ini. Nah, terus gimana caranya kalian untuk melawan nanti misalkan ini memang masih jauh nanti pas sudah kalian dewasa, tapi kalau dihadapkan situasi seperti itu gimana, ya kan? Ya saat sekolah online kalian tetap belajar serius supaya ditanya-tanya pertanyaan yang istilahnya nanti sesuai dengan pekerjaan kalian bisa menjawab. Sesimpel itu. Ya sudah, kita jalankan kehidupan kehidupan kita masing-masing secara normal. Tidak usah sok-sokan menjadi seseorang yang beragama sekali, tetapi jadilah seseorang yang memang memegang nilai ajaran agama itu, udah, ya kan? Kayak itulah, kalian tinggal ikutin template-template default di ajaran-ajaran budi pekerti, etika, ya kan? Walaupun kelihatannya sepele, itu bener loh, ya kan? Jujur kakak, waktu dulu kelas etika, kelas budi pekerti, untuk menjadi orang baik tidak perlu diajarin, ya kan? Tetapi setelah kakak dewasa ini, kakak ya paham juga kelas itu memang penting, ya kan? Karena kalau manusia tidak diingatkan, ya kan, pasti lupa, ya kan? Sepinter-pinternya orang dalam mengingat, pasti ada masanya dia lupa. Dan tugas manusia yang baik dan tugas kita sebagai orang Kristen juga saling mengingatkan, ya kan? Jadi kalau ada pelajaran etika Kristen, ada pelajaran etika sosial, budi pekerti atau apalah itu, bentuknya kan macam-macam. Ya tetap diperhatikan dengan baik. Dan sekarang kalian sebagai seorang murid dalam sekolah, jadilah murid yang baik, ya kan? Yang baik itu seperti apa? Kak, kan ambigu, ya kan? Lah, sesulit itu kan mencari tahu seperti apa bentuk siswa yang baik, ya kan? Ya bantulah teman kalian saat mereka membutuhkan. Contoh 1, ya. Contoh 2, saat guru kalian menerangkan, baik itu mau kelas online atau dulu kelas offline, ya didengarkan, ya kan? Mungkin kalian tidak sadar, tapi menjadi seorang guru ya juga susah, ya kan? Bayangkan kalian ngomong di depan 40 murid misalkan, ya. Satu kelas isinya berapa? Kalau kakak dulu 40, nggak tahu zaman kalian, ya kan? Kalian ngomong sepanjang lebar 2 jam, ya kan, 1,5 jam lah, sisanya kan mungkin ada tugas atau apa, tapi ngomong panjang lebar, ngomongin pelajaran loh, tapi yang dengerin gurunya ngomong dari 40 cuma 5, cuma 6, sisanya ada yang melongo, mikirin kehidupan. Ternyata kehidupan ini tidak sesuai apa yang aku pikirkan, ya kan? Pikirannya ngalur ngidul, ada yang mikirin nanti di rumah main game apa ya, terus ada yang mikirin udah nggak sabar mabar nanti malam, skuy PUBG, skuy ML, skuy, ya kan? Atau ya nanti sudah bayangin nanti aku mau nonton film YouTube, ya kan? Dan akhirnya pikirannya kemana-mana. Terus yang serius belajar cuma 5 orang, yang serius mendengarkan cuma 5 orang. Gimana kalau posisi kalian yang seperti itu, ya kan? Atau contohnya jadi pelayan firman juga nggak seru di zaman corona ini, ya kan? Capek-capek ngomong firman Tuhan panjang-panjang, yang nonton viewsnya cuma 20. Dan mungkin yang nonton kebanyakan juga kakak layan. Nggak seperti itu, ya, tapi kita syukuri saja. Nah, memang tidak banyak yang mau kakak sampaikan dalam firman Tuhan ini. Yang mau kakak sampaikan adalah peran tugas kita dalam memberitakan firman Tuhan. Ya tadi kakak bilang, tidak usah terlalu rumit. Kalau kalian tidak bisa melakukan sesuai dengan yang ini, itu wajar karena zamannya berbeda, ya kan? Kita tinggal di negara juga yang berbeda. Negara kita terdiri dari banyak pemegang agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, ya kan? Apakah kita
harus memberitakan firman kepada mereka? Ya nggak usah, ya kan? Jadi tinggal kita hidup secara bersama, kita perlakukan mereka selayaknya seseorang yang istilahnya layak kita perlakukan sebagai orang. Wah, kakak ngomong apa sih? Maksudnya diperlakukan, kita berlaku baik kepada orang Kristen misalkan di gereja, ya kan, bertata krama dan ngomong yang kalau yang sama yang dewasa sopan, sama yang sama sepantaran kita ngomong ya akrab-akrab biasa gitu. Ya kita perlakukan orang-orang yang beragama lain juga seperti itu, sesimpel itu. Nggak usah mikirin kita beda agama ya berarti kita beda pendirian. Enggak ya. Nanti founding fathers Indonesia Pak Soekarno sama Pak Hatta dan juga Pak Ki Hajar Dewantara dan pendiri-pendiri lainnya nggak kayak gitu, ya kan? Mungkin hiperbola ya. Intinya ya kakak juga nggak akan kasih tahu hidup baik untuk menjalankan hidup seperti orang baik seperti apa. Pasti kalian sudah tahu, ya kan? Menjadi orang, karena kakak yakin kalian tahu caranya gimana jadi orang jahat, berarti kalian tahu caranya gimana menjadi orang baik. Sesimpel itu. Kalau kalian tahu aku melakukan ini itu sebenarnya jahat, ya kan, sebenarnya kurang ajar, ya kan, ngolokin temen, kalian sebenarnya tahu kan ngolokin temen nggak baik, tapi kenapa dilakukan? Karena asik, Kak. Nah berarti kalian tahu kan yang baik seperti apa. Kebalikan dari itu, ya kan? Memang benar berbuat baik itu nggak selamanya asik, tetapi berbuat baik rewardnya yang paling asik, ya kan? Apa rewardnya? Kerajaan sorga. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Mungkin kakak yakin ada dari kalian yang mau berdoa syafaat sendiri-sendiri, tetapi tidak apa, kita tetap sama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Penguasa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Dalam ibadah hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, ya Bapa. Kiranya firman Tuhan ini dapat terpatri dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terpatri dalam pikiran kami, ya Bapa. Dan kami paham apa artinya menjadi seorang Kristen. Apa artinya menjadi seorang Kristen yang mempunyai tugas untuk memberitakan firman, ya Bapa. Walaupun kami bukan Rasul Paulus, walaupun kami hidup di zaman yang berbeda, tapi kami tahu Bapa, kami juga bisa dan kami sangat yakin bisa dapat melakukannya, bisa dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Walaupun tidak sama, tapi kami yakin makna yang akan terpatri dalam tindakan kami juga sama, ya Bapa, yaitu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, ya Bapa. Kami tahu untuk menjadi seorang yang Kristen, untuk menjadi cerminan orang Kristen itu susah, tapi kami yakin penyertaan-Mu juga akan selalu membantu kami, ya Bapa. Berkati kami, ya Bapa, agar kami anak-anak layan PT, dalam kami bersekolah, kami dapat menjadi anak-anak Kristen yang dapat menjadi panutan, dapat menjadi contoh, tidak hanya untuk anak-anak Kristen lainnya, tetapi juga untuk anak-anak teman-teman lainnya juga, ya Bapa. Kami hidup di negara yang penuh dengan kemajemukan. Kami yakin kami bisa hidup bersama, kami bisa hidup berdampingan, dan tetap firman-Mu dan juga berkat penyertaan-Mu tetap terpancar, tidak hanya bagi kami saja, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kami, ya Bapa. Dan dalam situasi corona ini kami serahkan semuanya, kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu, ya Bapa. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, kami tetap akan berusaha menjalani hidup normal. Kami tidak akan takut, tetapi kami juga akan selalu berhati-hati dalam menghadapi situasi ini, ya Bapa. Situasi pandemi ini bukan situasi yang akan membatasi kehidupan beragama kami, akan membatasi kehidupan Kristen kami, tetapi kami yakin Kristus akan selalu menyertai kami dalam situasi apapun, termasuk dalam pandemi corona ini, ya Bapa. Berkati kami juga, ya Bapa, dalam aktivitas kami di luar sekolah, aktivitas kami
dalam pekerjaan kami, terutama untuk kakak-kakak layan. Kiranya Engkau juga selalu menyertai di dalam situasi pandemi corona ini. Banyak dari kami yang mendapatkan batasan-batasan dalam bekerja, atau beberapa dari kami masih mencari pekerjaan karena situasi ini. Kami hanya selalu memohon penyertaan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami berharap penyertaan-Mu selalu ada bagi kami, dan penyertaan-Mu itulah yang mendampingi kami dalam kehidupan kami, sehingga kami berani untuk berbuat baik, berani untuk menjadi cerminan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia, sertai selalu pemerintahan kami, Pak Jokowi beserta jajaran menteri, DPR maupun instansi pemerintah lainnya yang sangat esensial bagi kehidupan Indonesia. Kami mohon turut sertamu kepada mereka ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, yang jauh dari kata sempurna. Kami sempurnakan dalam Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Truners, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan semoga menjadi dasar untuk kita melalui hari-hari kita berikutnya. Oke, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita dalam doa untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami yang telah memberikan persembahan sedikit dari apa yang telah kami punya. Biarlah Tuhan Kau melayakan persembahan ini walaupun sedikit adanya, tapi biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja dan pelayanan dimanapun kami berada dan gereja berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan boleh kita renungkan, terlebih kita boleh menjadikan firman itu sebagai langkah kita ke depan, agar kita bisa menjadi anak-anak yang baik, Truners yang siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mungkin saat ini kita lagi sedang bersedih, tapi biarlah minggu-minggu ke depan kita akan lebih bahagia lagi. Betul teman-teman? Oke, hari ini kita boleh berpisah, tapi minggu depan kita tetap ikut IHMPT ya. Kita akan kembali lagi bertemu di IHMPT pada minggu depan.
Sebelum kita berpisah, mari kita menyanyi dari PKJ 183. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan datang. Mari dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhan maka hidupku berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan Dia datang. Mari dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Kita sudah sampai dalam akhir ibadah ini, tetapi bukan berarti ini akhir dari seluruh ibadah PT selamanya, enggak ya. Kita telah sampai kepada akhir dari ibadah ini. Kok diulangi lagi, Kak? Ya. Kita tutup ibadah ini, kita satu dalam doa penutup, doa berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah merenungkan firman ini ya Bapa. Kiranya firman yang singkat ini tetap terpatri dalam kehidupan kami, dalam benak pikiran kami, dalam alam bawah sadar kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik ya Bapa. Dan kami tidak lupa untuk selalu melakukan kehidupan kami, menjalankan kehidupan kami hanya seturut dari kehendak dan firman-Mu saja ya Bapa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Selepas dari ibadah ini, kami yakin penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Dan kami walaupun kecil, walaupun kami tidak berdaya di dunia ini, tapi kami yakin kami pun juga bisa menjadi the next Rasul Paulus. Kami pun bisa menjadi pemberita firman, pemberita Injil modern ya Bapak. Dan kami yakin kami bisa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan mengucap syukur. Amin.